Bentrokan antara massa diduga pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya menimbulkan korban jiwa. Aksi bentrokan terjadi pada Selasa 9 Agustus dini hari, yakni sekitar Kelurahan Belawan, Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam aksi tersebut, pos pemuda Pancasila dibakar, polisi ditikam hingga adanya penembakan. Kejadian terjadi lantaran kedua kubu sudah terlibat cekcok beberapa hari sebelum bentrokan besar pecah. Sebelumnya juga sempat terjadi bentrok di Blok 5 Kelurahan Belawan, Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Senin 8 Agustus. Mendapat laporan adanya bentrokan, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Rudi Saputra, bersama Pawas Polsek Belawan, Ibtu Bambang, dan sejumlah perwira lainnya turun ke lokasi. Mereka berusaha meredam aksi bentrokan dengan meminta masyarakat membubarkan diri. Namun bentrokan malah meluas dan menimbulkan korban jiwa. Lantaran banyak anggota yang terluka, polisi pun meletuskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali. Di tengah penanganan pandemi COVID-19, hoax marak di tengah masyarakat. 13 Juli 2021 lalu, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta merusak sebuah mobil ambulans yang tengah mengangkut seorang pasien COVID-19. Menurut pelaku, ia merusak ambulans karena terhasut kabar bohong di media sosial soal adanya mobil ambulans kosong yang berkeliling untuk menakut-nakuti warga agar patuh aturan PPKM. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti dan menangkap sang pelaku yang terancam hukuman 2 tahun penjara. Makan isu. Isu apa? Di sosmed. Iya, isu apa itu Mas di sosmed? Isu ambulan kosong. Itu jenengan memang muter nyari-nyari itu gimana? Enggak, cuman pas kebetulan aja. Sebelumnya pernah kayak gitu? Enggak. Mabuk? Enggak. Di tempat terpisah, polisi juga telah menetapkan Dr. Louis sebagai tersangka penyebaran berita bohong mengenai COVID-19 yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Untuk kasus hoax Dr. Louis, polisi membuat laporan model A, atau dengan kata lain, polisi membuat sendiri laporan kasusnya, selanjutnya dinaikkan ke tingkat penyidikan dan kemudian dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri. Polisi menjerat Dr. Louis dengan pasal berlapis, yakni pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi pemberi macam. Jadi bukan hanya satu platform media sosial, tapi ada 3 media sosial yang telah dilakukan. Adapun barang bukti yang diamankan adalah berupa tangkapan layar atau screenshot dari postingan di. Hanya gara-gara saling ejek, 2 kelompok warga yang terdiri dari para remaja akhirnya terlibat tawuran di gang pemukiman padat penduduk, Jalan Kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa rasa takut terluka, kedua kubu yang membekali diri dengan bambu dan senjata tajam ini terus saling serang tak menghiraukan teriakan warga untuk menyudahi aksi tawuran. Ironisnya, kedua kubu yang terlibat aksi tawuran ini hanya tinggal berseberangan gang, yakni warga Kampung Rawasawah dengan warga Baladewa. Belum diketahui secara pasti penyebab tawuran, namun aksi saling ejek antar anak remaja yang berlanjut pada saling lempar batu menjadi penyebab aksi tawuran biasa terjadi. Akibat dari aksi tawuran ini, warga pun mengaku takut terkena lemparan batu dan menjadi salah sasaran. Dari arah selatan langsung ke sini, ada 4 orang. Satu masih anak tanggung, yang 2 ya udah yang 4 dewasa, jadi kan 5 orang. Bawa samurai 2, terus bawa celurit, sama yang 1 bawa kayu, balok-balok, dilemparin ke warung saya. Aksi tawuran baru berhenti setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Akibatnya sejumlah sepeda motor dan gerobak PKL rusak terkena lemparan batu. Dan untuk mencegah tawuran susulan, polisi dan tokoh masyarakat siaga di lokasi kejadian. Gali Putra, Jakarta.